Pusing deh, besok ada 2 ulangan. Ada ulangan matematika sama ada ulangan IPA. Mana yang harus kupelajari duluan? Duh, pusing deh. Kenapa kamu mondar-mandir gitu, Jess? Aku bingung, C. Besok ada 2 ulangan. Ada ulangan matematika sama ada ulangan IPA. Aku bingung mana yang harus kupelajari duluan. Jangan pusing dan bingung, ini hari Minggu loh, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Oh iya, aku lupa, C. Selamat pagi teman-teman. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Saya Jocelyn bersama Saya Jesselyn. Mari kita pujikan lagu Mars Anak Sekolah Minggu GKT. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami masih dapat beribadah walau secara online. Tuhan, berkatilah agar ibadah hari ini lancar dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jess, tahukah kamu buku yang paling indah? Buku yang paling menakjubkan dan berisi kebenaran. Aku tahu. Buku itu adalah Alkitab. Alkitab berisi kebenaran yang memberitakan keselamatan untuk kita semua. Betul, oleh karena itu mari kita memujikan pujian yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman semua duduk yang manis ya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Mampukan kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang ingin pulang ke rumahnya. Dia harus melewati Yeriko untuk sampai ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia dirampok dan dipukuli hingga tubuhnya luka-luka. Duh, sakit sekali kakiku. Tolong, tolong. Hai anak-anak, tahukah kalian siapa aku? Aku adalah seorang imam. Aku ini orang yang terhormat, yang hebat. Aku biasanya melayani umat Tuhan di bait suci. Ini ngomong-ngomong siapa ya? Kayaknya dia habis dipukuli orang. Itu mukanya benjut semua. Duh, tapi aku sibuk, aku harus ke bait suci sekarang juga. Pak, maaf ya Pak ya, saya pergi dulu, sibuk, sorry ya. La 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 la. Adik-adik, kenalkan, aku ini orang Lewi. Aku biasa melayani di Bait Allah. Hah? Siapa itu? Kok tubuhnya berdarah-darah kayak gitu? Kira-kira kenal gak ya aku ya? Gak kenal. Biarlah orang lain aja yang menolong. Aku akan cepat-cepat melayani. Halo, aku orang Samaria. Aku akan pergi ke suatu kota di Yerusalem. Aku punya acara banyak sekali. Tapi siapa ya itu? Sepertinya dia pingsan. Coba saya lihat. Bapak? Bapak? Apa ini? Sebaiknya aku akan bawa ke penginapan untuk dirawat. Dan nanti setelah di sana aku juga akan membayar uang penginapannya. Supaya Bapak ini sembuh. Saya kasihan melihatnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Barusan kita melihat bersama-sama drama singkat yang menceritakan seorang Yahudi yang pingsan di pinggir jalan. Tubuhnya luka-luka karena dia barusan dirampok dan dipukuli. Kemudian ada seorang imam yang kebetulan lewat di tempat itu. Apa yang dilakukan oleh sang imam? Apakah imam itu melihatnya kemudian mau menolong? Ayo adik-adik, coba Dedek jawab. Ternyata sang imam tidak menolongnya sama sekali. Dia hanya melihatnya, kemudian pergi begitu saja melanjutkan perjalanannya. Kemudian lewat pula seorang Lewi. Apa yang dilakukan orang Lewi tersebut ketika melihat ada orang pingsan di pinggir jalan? Apakah dia juga mau menolongnya? Ternyata tidak ada bedanya orang Lewi dengan imam tadi. Orang Lewi hanya melihat begitu saja, kemudian pergi tanpa berusaha untuk menolong. Kemudian datanglah seorang Samaria. Apakah adik-adik tahu siapakah orang Samaria itu? Ada yang tahu? Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu dianggap sebagai musuh. Mereka tidak mau berteman. Kalau mereka bertemu di pinggir jalan, mereka berusaha untuk saling menghindar. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ketika melihat ada seorang Yahudi pingsan di pinggir jalan?
Apakah dia mau menolongnya? Ternyata orang Samaria itu hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Dia kasihan melihat ada orang Yahudi yang pingsan dengan tubuh penuh luka. Dia nggak peduli apakah orang Yahudi itu musuhnya atau bukan. Dia akhirnya membersihkan lukanya, kemudian menolongnya, dibawa ke sebuah penginapan, dirawat lukanya sampai sembuh. Orang Samaria itu pula yang membayar semua uang sewa berikut uang perawatannya. Sungguh seorang Samaria itu bermurah hati, bukan? Nah, adik-adik, Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Apakah sesama kita hanya orang yang satu keluarga dengan kita saja? Apakah orang yang kita kenal? Kalau warna kulit kita tidak sama, apakah dia bukan sesama kita? Kalau jenis rambut kita tidak sama, apakah dia bukan sesama kita? Misal, kita berbeda agama atau keyakinan, apakah itu bukan sesama kita? Kalau kita beda suku, kita beda golongan, apakah dia juga bukan sesama kita? Coba adik-adik jawab. Ketika kita mengasihi sesama, itu artinya kita mengasihi semua tanpa pilih-pilih. Apakah kita mengenal dia atau tidak? Apakah dia teman kita atau tidak? Kita harus tetap mengasihi. Bahkan kita juga harus mengasihi orang yang memusuhi kita atau sudah menyakiti hati kita. Adik-adik, mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata saja. Loh aku mengasihi engkau, itu sudah cukup? Tolong adik-adik pikirkan. Mengasihi sesama itu artinya kita harus melakukan tindakan kasih secara nyata. Apa loh contohnya? Ayo adik-adik coba jawab, apa saja contohnya? Ketika adik-adik di rumah melihat mama sibuk memasak di dapur, adik-adik bisa membantu mama mencuci piring misalnya. Jangan lupa, adik-adik juga harus menghargai, menghormati para pembantu yang bekerja di rumah, para suster yang merawat kamu, atau pak sopir yang bekerja di tempatmu. Kalau adik-adik mendengar ada temanmu yang sakit, doakan mereka supaya mereka sembuh. Ayo jenguk mereka. Jangan lupa adik-adik, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh merendahkan, kita juga tidak boleh membuli teman-teman kita. Apakah dengan kata-kata, dengan tingkah laku, ataupun tulisan adik-adik di sosial media, itu sangat tidak boleh. Ketika adik-adik melihat seorang nenek yang tidak adik-adik kenal, takut menyeberang jalan, ayo, walaupun kamu tidak mengenal nenek itu, bantu, tolong nenek itu menyeberang jalan. Ayo adik-adik, kita harus belajar mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Ayo kita juga belajar menolong orang yang kesusahan atau sedang membutuhkan. Seperti cerita orang Samaria tadi, Tuhan mau kita berbelas kasih dan penuh kemurahan hati. Coba adik-adik jawab, siapakah teladan kasih yang terbesar? Ayo, siapa? Teladan kasih kita yang terbesar adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita semua tanpa terkecuali.
Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar meneladani kasih Tuhan. Kami mau belajar mengasihi tanpa pilih-pilih, mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menerima firman ini, biarlah firman ini menjadi berkat dan menolong kami untuk meneladani kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sampai jumpa lagi adik-adik. Happy Sunday. Shalom.